Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alrifa, saya Prayogi dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Borjo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang malware. Nah, apa itu malware? Malware sendiri merupakan seperangkat lunak berbahaya yang dibuat dengan tujuan untuk merusak, mencuri data, atau mengganggu sistem komputer. Nah, malware ini ada banyak sekali bentuknya, ada banyak jenis-jenisnya. Dan malware itu mengancam internet yang targetnya individu, perusahaan, bahkan pemerintah di seluruh dunia. Untuk jenis-jenisnya sendiri, yang pertama ada virus. Virus merupakan malware yang isinya itu sekumpulan kode berbahaya yang menyisipkan diri ke program lain. Dan virus ini memerlukan interaksi pengguna untuk menyebar, untuk proses penyebarannya. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, virus akan menginfeksi file, kemudian akan mereplikasi diri dan menyebar ke sistem lain saat program diakses atau dijalankan. Contoh nyata dari virus di dunia ada virus Melissa pada tahun 1999, yang mana virus ini menyebar melalui email dan menginfeksi dokumen Word. Kemudian virus ini mengirimkan dirinya sendiri ke 50 kontak pertama di daftar email korban. Untuk malware yang kedua ada worm. Worm sendiri merupakan program mandiri yang mereplikasikan diri dan menyebar melalui jaringan tanpa campur tangan pengguna. Nah, worm ini akan merambat melalui jaringan sendiri tanpa adanya bantuan dari user kayak tadi virus. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, worm akan mengeksploitasi kerentanan sistem atau jaringan untuk menyebar, mengonsumsi bandwidth, dan membebani server. Untuk kasus nyata sendiri dari worm, ada worm Stuxnet pada tahun 2010, yang mana ada worm yang dirancang untuk merusak fasilitas nuklir i- di negara Iran dan menunjukkan kemampuan serangan siber yang canggih terhadap infrastruktur fisik di sana. Untuk yang ketiga ada malware jenis Trojan Horse, yang mana malware ini akan menyamar sebagai program sah untuk mendapatkan akses ke sistem korban. Lalu, ketika sudah mendapatkan aksesnya, dia akan melakukan tindakan yang berbahaya. Untuk cara kerjanya sendiri, setelah Trojan Horse ini terinstal, Trojan akan membuka backdoor yang memungkinkan penyerangan mengontrol sistem atau mencuri data. Untuk kasus contoh nyatanya sendiri ada Emotet, yang awalnya Trojan perbankan, kini berfungsi sebagai dropper atau malware lain, menyebar mulai email phishing, dan Trojan Horse ini sangat sulit untuk dihapus. Untuk yang ketiga ada spyware. Spyware sendiri merupakan malware yang akan mengumpulkan informasi tentang pengguna atau organisasi tanpa sepengetahuan atau izin mereka. Dari namanya sendiri aja sudah spy, yang artinya memata-matai. Jadi ini malware yang akan memata-matai pengguna. Untuk cara kerjanya sendiri, spyware akan memantau aktivitas web, mencatat logging atau ketikan yang ada, terus mengambil tangkapan layar dan mencuri kredensial. Ada satu contoh kasus nyata dari spyware ini ada Pegasus. Pegasus ini merupakan spyware yang dikembangkan oleh NSO Group, digunakan untuk memata-matai jurnalis dan aktivis di seluruh dunia melalui kerentanan perangkat lunak. Untuk selanjutnya ada yang udah nggak asing lagi, ada ransomware. Ransomware sendiri merupakan malware yang akan mengenkripsi file atau mengunci file, lalu menuntut tebusan agar korban dapat mengakses kembali file atau data yang terenkripsi. Untuk cara kerjanya sendiri, ransomware akan menyebar mulai email phishing atau eksploitasi kerentanan, mengenkripsi data, dan menampilkan pesan tebusan. Untuk contoh kasus nyatanya ada WannaCry.
pada tahun 2017 yang menargetkan ribuan organisasi secara global mengenkripsi data dan meminta tebusan dalam bentuk Bitcoin. Biasanya kalau nggak Bitcoin itu dalam bentuk kripto. Untuk pencegahan dan penanganan dari serangan malware sendiri ada beberapa. Yang pertama, menggunakan antivirus atau firewall. Ini berguna dan seharusnya selalu diaktifkan dan diperbarui secara berkala agar sistem perangkat kita terhindar atau aman dari virus atau malware. Yang kedua ada pembaruan sistem. Pastikan teman-teman juga menginstal patch keamanan baru dari sistem operasi teman-teman untuk menutup celah kerentanan yang ada. Dan jangan lupa untuk membackup atau mencadangkan data yang dikira penting secara rutin ke penyimpanan terpisah untuk mengantisipasi eh, adanya serangan dari ransomware ini. Terus yang ke selanjutnya ada waspada phishing, di mana kita sebagai pengguna itu nggak boleh membuka tautan atau sumber yang kelihatannya mencurigakan, bahkan tidak dikenal secara sembarangan, agar tidak terkena phishing. Terus kata sandi kuat. Nah, untuk membuat kata sendiri-sendiri itu pastikan kuat, jangan pakai satu kata sandi untuk semua akun karena itu akan rentan terbobol. Dan pastikan juga menggunakan kombinasi unik dan aktifkan autentikasi dua. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.